Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam dari lantai 3 Jalan Taman Bunga 4 Kota Gorontalo. Dari studio podcast Ruang Aspirasi Gorontalo Ruasko RG, fokus dan berimbang baik dalam membahas persoalan hukum, sosial, politik, ekonomi, kriminal dan agama. Dan malam hari ini di studio podcast Ruang Aspirasi Gorontalo telah hadir salah seorang, beliau ini orang asli Gorontalo dan lama berkarir di Jakarta. Saya ketemu beliau di salah satu tempat. Saya kaget, seorang anak Gorontalo, anak rantau, kembali ke daerahnya. Dan sekarang beliau masuk di salah satu partai besar, saya sebut partai beliau, Partai Nasdem Gorontalo yang dipimpin oleh Rahmat Gobel. Di Partai Nasdem beliau menempati sebagai posisi Wakil Ketua Hubungan Sayap dan Badan Partai Nasdem Gorontalo. Dan sekarang ini beliau hadir di Ruang Aspirasi Gorontalo. Selama 30 menit saya akan berdiskusi dengan Rahmat Reska Abdul. Assalamualaikum Bang Eka. Ini saya panggil Bang atau Kakak ini? Kakak dong. Ya. Assalamualaikum Kakak Eka. Waalaikumsalam Om Deno. Baik, sehat Kakak Eka? Alhamdulillah. Kalau di partai tentunya harus sehat Kakak Eka. Ya. Baik, selama 30 menit saya akan berdiskusi dengan Rahmat Reska Abdul atau panggilannya Eka. Saya kalau di studio panggil Abang, tapi karena ketemu dengan politisi Nasdem saya harus panggil Kakak Eka. Ya, Kakak Eka, ya. tentunya masuk di politik gak gampang. Anda dari seorang pengusaha yang sukses, kemudian memilih karir, bergabung di politik, itu gak gampang. Tantangan bahkan ancaman luar biasa. Nah, apa yang membuat Anda sehingga Anda tertarik? Kalau berbicara partai, banyak partai, tapi Anda memilih Partai Nasdem. Apa yang memotivasi Kakak Eka sehingga bergabung di Partai Nasdem? Silakan. Terima kasih Kakak Deno. Ya. Jadi kalau untuk di partai sendiri, Ya. sebetulnya ya sebenarnya dari semua organisasi Ya. atau kelompok-kelompok yang saya Ya. bergabung di dalamnya itu, Ya. saya selalu melihat figur Figur ya. yang ada di situ. Ya. Nah, kebetulan kalau untuk di Partai Nasdem ini Ya. ada figur Kakak Rahmat Gobel yang Ya. memang sejak awal saya ikut dengan beliau. Ya. Sebelum panjang penjelasannya, saya tanya, Kakak Eka masuk dalam daftar sebagai bacalek juga ya? Ya. Di mana tuh? Saya di calon DPRD Provinsi Dapil Kota Gorontalo. DPRD Provinsi Dapil Kota Gorontalo. Kota Gorontalo ya? Ya. Jadi calegnya ke DPRD Provinsi? Ya. Ya, kalau menurut saya Anda layak ke Provinsi. Ya. Kakak Eka masuk di politik. Oke. Kalau seorang Rahmat Gobel, Oke. politik itu adalah ibadah. Kakak Eka masuk di politik, Anda mengabdi untuk tanah leluhur Anda. Ini sangat jarang ini. Saya pun kaget. Silakan Kakak Eka. Jadi kalau kenapa saya terjun di dunia politik itu awalnya memang kami sama-sama di dunia usaha sama KKRG awalnya. Dan saat itu sama juga partai kami itu cawang iya. cari uang. Cari uang. Nah, Ya. setelah Kakak Rahmat Gobel akhirnya ke Gorontalo, Iya. di situ saya sebetulnya dari tahun 2018 itu saya sudah ditawari untuk maju di baik di kota atau di provinsi. Cuma pada saat itu saya ngerasa belum ada bekal untuk bukan belum ada tapi belum banyak bekal. Namanya politik ini kan universal, menyangkut hajat hidup masyarakat. Jadi memang saat itu saya nyatakan belum siap dan sambil berjalan ini saya belajar. Jadi sering berjalannya waktu memang saya menyiapkan diri saya untuk tanah leluhur orang tua saya. Apa saja yang harus saya bekali, apa saja yang harus saya isi, apa saja isu-isu yang terjadi di masyarakat Gorontalo khususnya. Kalau pendidikannya di SD, SMP, SMA di SD, SMP semua sampai perguruan tinggi di Jakarta. Tapi saya pernah SMA di Gorontalo. Ya, tadi sedikit ada keraguan di dalam Anda berpolitik, tapi saya melihat
KKIK banyak selalu tampil dalam masyarakat, Ya, bahkan dalam memberikan banyak bantuan-bantuan sosial. Saya lihat ya, media banyak memberitakan Tamea. Ya. ya. Mungkin ini salah satu yang membuat Anda mengabdi untuk tanah luhur. Ya, di situ saya mau banyak belajar tentang isu-isu masyarakat. Jadi kita memang mesti datang langsung ke ke masyarakat itu. Ya. Jadi selama ini yang kita lihat kayak program-program KKRG itu di bidang pertanian, Ya. kelautan, Ya. UMKM dan lain sebagainya, itu sudah sangat kompleks. Ya. Tapi sebetulnya belum menyentuh seluruh Ya. lapisan masyarakat gitu. Ya. Ada ternyata misalnya salah satu titik ada soal pertambangan di kota loh, ya kan? Ya. Jadi pertambangan ini bukan hanya ada di kabupaten-kabupaten di Gorontalo. Ya. Ternyata di kota sendiri Ya. masih ada Ya. problem yang Ya. sebetulnya cukup serius. Ya. Itu mesti regulasinya diatur ulang gitu. Ya, tentunya banyak pekerjaan yang belum diselesaikan. KKIK ingin 6 kabupaten kota. Kalau saya melihat seorang Eka terjun di kota Gorontalo, Ya. kita tahu bersama bahwa politik di Gorontalo itu luar biasa. Ya. Bahkan kalau di kriteria tingkat panasnya politik di kota Gorontalo, tapi seorang Eka Tamea, itu kalimat Tamea dapat dari mana itu, Pak? Tamea kan ya semangat. Kalau di Makassar tuh ada Ewaku. Ewako ya. Saya juga pengen bikin sesuatu yang sifatnya bikin semangat orang. Jadi nggak ada keraguan-raguan. Tamea, Sika. Tamea. Nah itu singkatan Iya. dari Tamea. teman Eka Abdul. Teman Eka Abdul. Ya. Teman Eka Abdul ya. Ya. Caleg DPRD provinsi dari Dapil Kota ya. Berapa kursi untuk Dapil Kota? KKIK. Rencananya sih target ya. Ya, Kalau dapil kota kita 2 kursi. 2 kursi ya. Ya. Mungkin sedikit ada tips-tipsnya KKIK. Untuk apa? Memang di politik ini kan banyak strategi masing-masing. Ya. Sedikitnya KKIK berbagi dengan itu. Ya sebetulnya ini strategi ya, menyangkut strategi. Cuma memang intinya kita diperintah Maka Karamat untuk terjun langsung ke masyarakat. Jadi kita nggak bisa hanya, memang media sosial sekarang cukup mendominasi. Kemarin juga untuk generasi Z, generasi milenial itu Ya. sampai mencakup 50% pemilih di kota Gorontalo. Ya. Untuk itu jadi kita juga nggak hanya bisa itu di situ aja. Kita harus semua lapisan kita Ya. sentuh gitu. Jadi gimana caranya kita bisa masuk semua? Kita harus beradaptasi sama lingkungan, sama teknologi dan lain sebagainya. Tapi saya lihat di tempat-tempat strategis itu paling banyak di Indonesia Tamea. Atau memang sudah disetting ini oleh tim. Kalau di Tamea apa? Tim sukses atau relawan ya? Ya ada. Maaf ya, saya sedikit menyentil karena saya lihat kota Gorontalo seakan-akan di persimpangan, perempatan, Tamea ada di situ. Ya memang instruksi Kak Karamat juga untuk kita bersosialisasi. Saya sadar bahwa saya tuh kurang cukup dikenal di Gorontalo. Untuk itu saya butuh sarana-sarana yang dapat memperluas masyarakat untuk dapat mengenal saya. Semua tools kita pakai. Misalnya ada baliho, banner, medsos, semua TikTok, Instagram, Facebook. Ya cuma saya bukan tipikal yang ya berusaha menyentuh semua lapisan, tapi saya bukan yang terlalu jor-joran sebetulnya. Tapi minimal mereka bisa mengingat saya, mengenal saya terlebih dahulu. Nah untuk bicara milih saya itu nanti. Luar biasa sekali seorang Tamea, seorang Eka baru masuk di politik, tapi saya lihat survei Anda luar biasa sekali. Atau mungkin tingkat emosional Anda dengan contoh pemilih milenial ya. Itu saya lihat luar biasa sekali, bahkan banyak permintaan. Saya tadi belum ke studio, saya mampir di salah satu kantor Anda di Tower Nasdem ya. Luar biasa kantornya. Salah satu kantor yang sangat, boleh saya katakan mewah sekali ya. Mungkin KKIK juga yang termasuk salah satu yang memberikan dorongan terhadap Rahmat Gobel. Kita harus juga, enggak ya. Kenapa sampai kantornya luar biasa sekali itu tapi ya? Oh kalau soal kantor itu kembali lagi KKRG itu ingin kantor yang nyaman untuk semua. Jadi bukan cuma hanya dia, tapi semua nyaman. Nah, ini contoh ini dari DPP.
kantor DPP seperti apa sih yang dibutuhin untuk kantor partai politik gitu. Jadi misalnya ya dia harus menyiapkan kantor untuk setiap ketua-ketua bidang di DPW, itu komplit, detail. Itu sampai kantor yang buat jaga DPW-nya ada. Gitu. Kantor khusus tamu yang sekitar berapa jam, mau berapa banyak, mau cuma 10 orang, 25 orang, mau 100 orang, ada tempatnya beda-beda. Kak Eka sampaikan bahwa kantor itu kantor Gorontalo, punya rakyat Gorontalo semua ya? Iya, kantor rakyat Gorontalo. Jadi gitu ya? memang KKRG pernah sampaikan luar biasa. bahwa di situ akan dibuat kafe restorasi, pakai huruf kafe restorasi. Ya, K. Bukan C ya, kafe restorasi. Gitu Jadi ya? di situ harapannya semua masyarakat bisa berdialog mengenai membangun Gorontalo dari semua lapisan. Mau milenial minta waktu silakan, mau partai lain mau datang kongko kita gitu ya? Boleh. Partai lain bisa juga ke Nasdem itu. KKRG membuka luas untuk partai lain, kita bisa berdialog untuk membangun Gorontalo. Itu berarti ada kaitannya juga dengan beliau Kakak Eka. Saya lihat dia bukan orang Nasdem, tapi di situ ada Tamea ya. Jadi biar bukan Nasdem pilih Tamea juga ya, gitu ya? Tak dulu ya kan. Iya. Ada. Jadi gini, kalau untuk milih orang ada yang suka karena partainya, ada yang suka karena figurnya. Ya. Nah juga mungkin suka karena keturunannya. Maksudnya keturunan tuh gini. Presidennya dia sukanya Anies. Nah, ya udah turunannya tuh ada Kakak Rahmat Gobel. Ada mungkin yang menurut dia yang representatif sama mereka, bisa saya, bisa yang lain juga. Gitu. Iya, boleh tahu sedikit nomor berapa Kakak Eka di? Oh, ini saya pakai. Nomor 2. Mawak Kutulio. Jadi di partai DPP tuh ya ada tagline It's Time. Jadi di Gorontalo kan. Ini pakai ini loh. Juru bahasa nyarinya tuh sampai ke toko-toko bahasa di Gorontalo. Iya. Sesuatu yang membuat Anda tuh mengabdi tanah leluhur Gorontalo. Mungkin ada yang Kakak Eka sampaikan, kenapa sampai Anda memilih mengabdi, berarti Anda sudah ikhlas. Anda berangkat dari niat, saya kembali ke Gorontalo untuk membesarkan Gorontalo. Kita tahu money politik masih ada, itu tandanya bahwa rakyat belum sejahtera. Gorontalo tergolong miskin. Mungkin boleh Kakak Eka. Ya, ini pertanyaan otodidak nih. Jadi kenapa saya mau mengabdi di Gorontalo, memang tuntutan. Jadi ketika saya di partai politik, saya harus banyak melihat apa sih isu-isu masyarakat yang terjadi di Gorontalo gitu. Ternyata memang banyak gitu. Dan memang itulah kenapa kita mesti turun di partai. Minimal saya juga mau mencoba ketika saya mau membawa isu-isu yang ada di masyarakat ini, apakah saya bisa terterima oleh masyarakat gitu ketika saya akan menjadi wakil mereka di DPR nanti. Gitu. Nanti program-program itu kan kalau program kerja itu kan ada 3. Program pengawasan, program legislasi, gitu. Nah, program anggaran. Nah, itu dari sisi itu kita lihat gitu. Juga soal perda-perda di kota ini, ya saya lihat juga memang mohon maaf gitu ya, maaf banget. Ini semeraut banget gitu Gorontalo ya, maaf gitu. Jadi kalau kita lihat secara kasat mata aja, ya dari segi itu salah satu sehingga Kakak Eka masih di kota ya. Banyak orang yang dari kota dia memilih ke daerah lain. Banyak lagi. Tingkat politiknya. Karena kebetulan ini ada incumbent kan di kota kan? Tanah leluhur saya gitu. Oh gitu ya. Jadi memang ketika saya masuk ke daerah pertanian, isu-isu pertanian yang kesusahan pupuk, kesusahan bibit, gitu ke nelayan yang mereka izin yang ngambil ikannya dipersulit. Dan ternyata itu di seluruh Gorontalo isunya sama gitu. Jadi ketika sebetulnya bantuan
kapalnya sendiri udah ada, tapi izin melautnya itu yang bermasalah. Ada satu pertanyaan saya. Oke, Di dapil Anda, pasti Anda ada incumbent oke, yang sama-sama dengan Anda. ya. Ya kan? Target 2 kursi, ya kan? KKK tidak khawatir dengan incumbent tersebut. Ya, kalau incumbent itu dia punya beban, karena dia pernah berjanji dan dia Atau sudah bekerja. terbalik, incumbent khawatir sama Tamea. Segalanya perlu khawatir. Kita keras-keras loh. Iya. Ada Enggak, kakak CBD, Iya. Charles Budi Doku, Iya. Pak Ishak Liputo, Iya. gitu. Ada kakak Itu yang maksud saya tadi. Iya, ini Senior politik yang betul. Anda di dapil, katakanlah bahwa itu dapil neraka lah istilahnya. Tapi seorang Eka, saya lihat santai aja. Nggak ada urusan. Iya. Ketika mereka mau milih kan pasti macam-macam. Semua lapisan alasan itu ada. Anak muda pengen yang Iya. stylenya kayak apa, cara bicara seperti apa. Iya. Kalau orang yang agak sedikit berumur nanti sudah bermikirkan bagaimana dia mau kerja apa nanti gitu. Oke, baik Kak Eka. dia Saya kembali ke wakilkan saya, posisi gitu. Pak Eka sebagai ketua hubungan sayap dan badan DPW Nasdem. Bagaimana Tamea menggerakkan sayap dan badan sesuai tugasnya? Jadi begini, kalau itu semacam ad hoc ya, sayap dan badan itu. Karena setiap sayap dan badan itu punya DPP-nya sendiri. Jadi dia untuk instruksi itu ada instruksi khusus langsung dari DPP mereka masing-masing. Tapi kita sebagai DPW itu ada fungsi namanya rekomendasi untuk mengingatkan mereka, pergerakan mereka kita pantau. Kita yang saat kita butuhkan mereka ya itu yang menjadi jembatan. Jadi di sini kan ada Garda Pemuda Nasdem, ada kewanitaan tuh Garnita Malahayati, ada Badan Hukum, ada petani, ada macam-macam lah. Gitu. Jadi itu semua adalah motor kita untuk bekerja di masyarakat nanti. Istaib, mau aku tulio, strategi khusus yang akan dilakukan oleh Tamea dalam Ketua Hubungan Badan Sayap Partai Nasdem Gorontalo. Sebentar kita akan bahas, kita lihat dulu yang satu ini. Siap.